Bos, daya tarik Blok M sebagai tempat gaul nongki-nongkinya anak muda emang gak ada matinya ya. Dari muda-mudi zaman bahula sampai Gen Z yang kekinian, deretan tempat makan yang endulita bikin pengunjung punya banyak pilihan. Tentu saja, ini jadi peluang bagi para pencari cuan meraup untung. Salah satunya Mas Nixon, yang jiwa bisnisnya sudah bergejolak sejak doi mengenal bisnis di bangku kuliah. Bersama teman kuliah yang juga menggeluti dunia bisnis, Nixon mengasah otak bisnisnya dengan membuka restoran kuliner Jepang di Melawai. Kabarnya, omsetnya bisa tembus ratusan juta loh, Bos. Bos, merintis bisnis dari usia muda, siapa takut? Penasaran perjalanan saya membuka bisnis kuliner Jepang ini? Tetap di Cuan, Bos. Dari hobinya nongkrong dan kulineran bersama 3 rekannya di Blok M, tercetuslah ide membuka restoran Jepang. Modalnya dari hasil patungan Mas Nixon dan kawan-kawannya nih. Nah, untuk Izokaya sendiri, ini kita awalnya fokus ke makanan Jepang yang kurang diangkat di daerah Blok M Square ini. Dan ternyata gorengan-gorengan itu lumayan diminati di daerah sini. Nah, kita menemukan value di kushikatsu atau sate katsu. Dari riset yang sudah dilakukan, Mas Nixon dan kawan-kawan pun akhirnya membuka resto kuliner Jepang dengan menu utamanya saat itu kushikatsu. Selain kushikatsu, varian menu sekarang ada donburi, udon dan ramen dengan bermacam-macam varian seperti chicken, shiitake, prawn, chikua, sosis, dan kani. Gak ketinggalan, ada juga cawan mushi, gyoza, onsen yang jadi menu pelengkapnya. Yang menarik nih bos, Mas Nixon membandrol harga kushikatsu atau sate katsunya mulai Rp10.000 aja per tusuknya. Loh, apa nggak rugi bos? Kalau kita ngembangin terus, kita bisa motong-motong beberapa cost yang ada di restoran juga. By the way, dengan harga menu semurce itu, jadi penasaran nih, bisa cuan gak sih usahanya? Boleh dong di-spill omsetnya mas. Sehari itu kejual sekitar 500-an tusuk sate sampai 1.000, itu tergantung hari biasa atau weekend. Let's say, dalam sehari laku 500 tusuk sate dikalikan dengan 10.000. Wow, sehari bisa masuk 5 juta bos. Kalau dikali sebulan, tembus 150 juta bos. Itu baru dari menu sate-sateannya bos, belum dari menu yang lainnya. Wow banget nih omsetnya. Ternyata harga yang terjangkau juga menjadi alasan para pelanggan mampir. Pantesan resto ini selalu ramai pengunjung. Terbukti banyak banget sticky note yang menempel di salah satu dinding resto. Setiap pengunjung yang datang akan memberi kesan tentang pengalaman kulinerannya di sini. Sebagai feedbacknya, setiap 3 bulan sekali selalu ada inovasi dan menu-menu baru yang bikin pelanggannya balik lagi, mampir lagi, bawa cuan lagi. Selain menu, vibe restonya di sini juga Jepang banget, bos. Oh iya, selain berinovasi menu, Mas Nixon juga punya strategi marketing yang pada saat awal buka digenjot kenceng untuk menggait pelanggan. Kita melakukan 2 cara, yaitu secara online dan juga secara offline. Kalau secara offline sendiri, yang paling efektif itu paling jelas kita coba itu masang-masang poster di depan. Biar orang-orang tuh bisa lihat lagi ada apa sih di restoran ini. Alhasil, strategi marketingnya manjur bos. Resto ini sempat viral di media sosial, sampai-sampai mereka pernah kewalahan dengan serbuan para pelanggan. Nah, coba yuk kita tanya salah satu pengunjung yang mampir ke sini. Makanannya enak sih, makanannya ya. Beragam juga pilihannya. Sesuai ekspektasi di yang media sosial sih tadi. Ya. Terus suasananya juga hype-nya vibe Jepang gitu sih. Terjangkau sih dan worth it juga untuk rasanya. Memulai hal baru tanpa pengalaman bisa jadi hal yang membuat beberapa orang gentar memasuki dunia bisnis ya bos. Itu pula yang pernah dirasakan Mas Nixon dan teman-temannya saat pertama kali memulai bisnis kuliner ini. Tapi bukan pengusaha namanya kalau mentalnya meleot. Jadi pengusaha emang harus tahan banting bos, yang justru semakin kuat setelah ditempa berkali-kali. Jatuh bangun pun pernah dialami, tapi malah jadi pemantik semangat untuk maju lebih baik lagi. Ya sebenarnya awalnya takut banget sih buka bisnis di daerah yang udah ada
bisnis-bisnis besar ibaratnya kayak ikan kecil di antara ikan-ikan gede kan ya gitu. Pembelajaran juga buat kita kayak sebagai ikan kecil ini gimana caranya kita bisa bertumbuh gitu. Bos, setahun bukan waktu yang sebentar buat Mas Nixon membangun bisnis. Tapi dalam waktu 1 tahun itu bisa membuktikan bahwa keseriusannya menjalankan bisnis di bidang kuliner mulai menampakkan hasil. Baik siang maupun malam hari, restonya nggak pernah sepi pelanggan, bos. Mantap! Membangun bisnis di usia muda, nyatanya bukan sekedar ajang mengejar cuan semata, bos. Tapi juga pengalaman berharga yang tentunya akan menarik cuan lebih banyak lagi. Nah, setahun menjalankan bisnis kuliner, bagi dong saran dan tips dari Mas Nixon buat para calon pengusaha di luar sana. Dalam buka bisnis itu harus bersabar. Nggak ada rezeki yang datang secara langsung gitu ya. Harus mau berjuang gimana caranya bisa keluar dari lobangnya gitu misalnya. Gimana bos? Masih ragu kapan memulai bisnis? Kalau nggak bergerak dari sekarang, kapan lagi? Yang penting, peka dan cermat melihat peluang. Ingat ya bos, peluang yang sama pun belum tentu datang 2 kali. Gimana bos? Mantap kan cuannya? Yang penting dalam berbisnis itu kita berani ambil resiko, tentunya dengan riset yang kuat dan juga beradaptasi dengan apa yang customer mau. Dan yang paling penting, tetap cuan bos.